Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan segala kebaikan amal ibadah yang telah kita laksanakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat kerabat, ikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita yaitu tentang pembelajaran ilmu tasawuf. Jadi kita ulangi sedikit pula. Yang ke-8 uzlah. Nah, jadi kita ulangi sedikit masalah uzlah. Uzlah artinya ujlah berasing dari manusia. Jadi ujlah mengasingkan diri daripada bergaul dengan manusia. Nah, wasiat yang ke-8 ialah ujlah, yaitu menyendiri daripada manusia banyak, tidak mau bergaul dengan mereka kecuali karena darurat atau hal yang menguntungkan dalam agama. Ini orang nangka ini buai modalnya harus agama dulu, harus alim. Jadi orang yang berujlah seperti ini syaratnya berilmu. Amun kita nak ada berilmu ni berujlah binyam tu bisa bertambah lagi inyok. Ialah karena kadida ilmunya. Nah, jadi kalau maksud berujlah nak kayak kita ini menghindari daripada dosa itu bagus saja. Tapi kalau orang yang maksud berujlah sini adalah mereka ini menghindari daripada manusia karena dalam ibadah kepada Allah, selalu ingin meningkatkan diri mereka, kebaktian mereka kepada Allah, lalu pada dapat hendak lagi dia bercampur lawan manusia. Orang seperti itu. Tadi kita ini kan bila karena covid judahkan orang tujuh asingkan orang itu. Iyalah, terpaksa kena orang. Nah, bagus juga tuh. Seperti sembahyang Jumat itulah, atau hal yang menguntungkan dalam agama seperti sembahyang Jumat. Kada kalau ada hadir juga mereka aja. Atau sembahyang berjamaah. Nah itu, jadi orang-orang yang istimewa, orang yang waliullah itu mereka para aulia Allah ini kada kada melepas secara agama itu sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, mun pacang lapas sumaan dia amdolah. Jadi walaupun bagaimana tingginya martabat wali itu tidak akan lepas, tidak akan bebas daripada kewajiban syariat. Malah mereka lebih kuat lagi ibadah kepada Allah, sembahyang berjamaah, bergaul dengan masyarakat, berbuat baik, itu mereka nih. Tapi kalau untuk yang kada baik, mereka selalu meninggalkan atau menjauhi. Nah, jadi kita ini mungkin barangkali makna ujlah bisa juga menjauhi daripada perbuatan maksiat. Nah, itu. Kemudian seperti belajar ilmu pengetahuan. Nah, menuntut ilmu. Ada kalau kada itu juga kalau tak kumpul juga lawan orang. Nah, itu kada kalau kada nih, sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, menuntut ilmu dan mengajarinya. Umpamanya kebetulan seorang guru, kada khawaja mereka bebas, kada khawaja ada hal-hal saat-saat tertentu di mana waktu itu harus bercampur dengan manusia. Tapi dalam pandangan mereka kan macam-macam. Bagi orang para waliullah ini, mereka walaupun tubuh mereka bercampur, artinya kan
jasad mereka itu bercampur dengan manusia, tapi hati mereka dengan Allah. Itu namanya syuhudul wahdah. Bisa nafi apal kena apa namanya, sampai mereka kepada makamnya kan afana macam-macam lah. Tapi walaupun bagaimana tingginya seorang wali tidak akan sampai menjadi Tuhan. Ya lah. Al-abdu abdun wa in taraqa. Ya Allah, hamba itu kayak bagaimanapun tingginya martabat dia tetap hamba. Tapi kalau Allah ar-rabbu rabbun wa in tanazzal. Jadi kalau Tuhan itu tetap Tuhan martabatnya. Nah, kenapa jangan menjadi hamba? Jadi kada mau hamba itu tinggi mana sampai menyatu dengan Tuhan. Nah, itu bahaya tuh kan. Itu bukan apa namanya dalam pahaman ilmu tasawuf, tapi lah itu menjadi taraf namanya. Pasti di ilmu sabuku kayaknya nama aku dirinya jadi Tuhan, itu mereka akan mengerti. Nah, itu berbahaya. Pahaman juga. Artinya ini musyahadah orang lawan Tuhan lah. Ada musyahadatul wujud kan, syuhudul wahdah fil afal, fil kasah kembali itu. Nah, kayak kita melihat contoh, kita misalnya melihat orang asik misalnya melihat orang menonton misalnya contoh nih lah orang nonton tinju nonton film kan. Nah, kita kata juga namanya cinta apa kan tuh asik mana menghayati kata kata tinggal saking asiknya itu kan kadang bahasa lagi nyamuk bilang hibak di betis salah karena syuhudnya asiknya kepada nonton TV tadi biasa sudah indahnya hibak lan bial sadar ya Allah itu namanya orang yang panah dalam nonton film masuk tinju apa sama ada asik mana makna ini ternyata kada ingat lagi. Itu bukan berarti sampai hilang aja ada, cuma kada terpikirkan lagi baik. Tuhan kada merasa lagi saking asiknya tuh. Itu dalam masalah dunia. Nah, sama juga orang asik ibadah dengan Tuhan. Membaca Qur'annya, ibadahnya asiknya dengan Tuhan. Lalu seakan-akannya nih kada lagi merasa nih. Bukan kada itu cuma kada terpikirkan lagi nih. Itu makna arti dalam artian panah itu. Kada dalam artian kada ingat lagi nih. Akan inya tuh kada ada lagi, cuma bukan tidak. Nah, bukan berarti mau dirinya tuh jadi Tuhan, udah mau aja. Itu kan kayaknya banyak kan bubuhan Mu'tazilah namanya. Itu kan seakan menafikan diri kan, itu berbahaya. Itu dikit masih ngomong telah kembali. Nah, perhatikanlah. Berujlah itu tidak lepas daripada kewajiban Jumat atau tuntutan atau tuntutan sembahyang. Tuntutan sembahyang. Jadi berujlah itu tidak lepas daripada kewajiban Jumat atau tuntutan sembahyang berjamaah. Kalau bang sudah bila berujlah Jumat parai, berjamaah kada lagi. Ya sudah ikam ni kayak aku ni apa lagi? Misalnya kan di dalam kitab Hilyatul Auliya itu begini. Apa namanya? Disebutkan di matan itu kan al-waliyu man tawallat af'aluhu bi mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Jadi seorang wali itu orang yang mutaba'ah, orang yang mengikuti perbuatan Nabi, perkataan Nabi, zahir dan batin. Itulah wali. Jadi wali itu kada keluar daripada apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah baik secara zahir, syariat ataupun secara batin. Ilmu taat batin taat jahil, taat batin. Nah, andai kata nanti ada yang di akhir zaman ini manusia itu walau tara fil hawa, parabang di atas udara, wa masya alam ma'i, dan berjalan di atas banyu. Kalau kita tahu kayaknya orang nih taratas ambilnya jadi duit umpamanya, berjalan kawan di atas banyu. Ada kita ini berjalan juga cuma di atas banyu tinggalan. Atau di atas udara lah. Tapi orang ini menyalahi syariat. Umpamanya ada sembahyang lah, atau ada puasa lah, atau ada hanya menekan sedikit singgung lah, sedikit ada hanya kan sampai lalu ini hanya ada orang luar nih mengajari pelajaran, tapi di daerah ini pondok baris ada ulun gurunya ini mengajari, tapi belum lagi ada laporan kepada kami, cuma hanya sekedar sudah ada wanti-wanti mengatakan bahwa di situ ada guru mengajari kepada murid dan
boleh guru ini menggauli bini murid tadi. Jadi bila belajar dulu lagi bini kan bila sanang guru. Nah itu dan nyain lalu itu alam pada lebihan sadang di sebelah di sudah itu gurunya. Itu dari kita pun ubah di sini. Jadi hati-hati kan. Jadi walaupun bagian atau misalnya kain ada umpamanya pelajaran nih, nama labihi, nama utamakan, nama mengagungkan wali nih, sehingga wali itu menerbihi martabatnya pada nabi, itu tetap hukumnya murtad ya. Kita hati-hati di akhir zaman ini banyak sekali manusia namun sudah kada ahlinya tapi mengaku jadi guru. Alasannya apa? Ilmu kebatinan macam-macam. Nih dia ibn isimuan. Kalau ulun nih alhamdulillah ulun pernah aja mengalami lah waktu ulun di Kalimantan Timur, pernah di daerah Malak pernah untuk mengetahui juga itu pengalaman suah. Nang gurunya ini mengaku, ujar gurunya, aku ini dapat melihat kuitanmu di dalam kubur. Jadi kuitanmu itu ada dalam kubur itu ada nang masuk neraka, ada ini. Jadi ujar gurunya ini, mun ikam hendak salamat, kuitanmu itu daripada ajab kubur, ajab tapi neraka, aku akan cabut, aku nama angkat ya gurunya nih. Jadi nang guru nabi murid si pintar nih kan murid pintar. Sehingga anak ibu itu kelebihan pintar nih. Nah, mun ikam hendak salamat, ikam bayar maharnya. Jadi murid ini disuruh membayar mahal lawan guru tadi. Nabus lawan apa? Duit. Apabila hendak capat dari 1 juta biar sampai 5 juta bahkan lebih. Jadi mana hendak capat kayaknya umpamanya berdua, umpamanya 2,5 juta berarti berdua 5 juta. Jadi dibayarlah oleh murid ini kepada guru supaya kuitannya dicabutakan dalam api neraka. Nah, ayo sawat uang 10 kali kan 50 juta deh. Sugih gurunya tuh. Dari mana gurunya? Dari Banjar juga. Padahal di Banjar 1,2 koma aja. Biar si guru tadi menubu etik, menubu huma. Kasana mengajarkan ilmu sasab ini. Nah, untuk dia waktu itu di Malak waktu di sana. Di Kabuau itu juga ada juga waktu tahun 2001 itu. Tuh banget lagi juga. Jadi kan banyak tipu-tipuan ini banyak dah. Nah itu dulu kan misalnya gurunya ini melihat emas. Dia ini ada emas, cuma di mandinya kita nih. Bisa di mandinya masuk hipnotisnya, masuk juga duitnya. Jadi intinya adalah dunia tuh biar. Jadi akhirnya di zaman ini hati-hati benar biar. Jangan sampai kita itu terpedaya dengan orang-orang yang seperti ini. Naudzubillah. Itu banyak benar biar. Jadi kalau tujuannya dunia itu lain sudah. Dan apa namanya? Kata-kata ulama nih. Wali itu kan dikenal kecuali wali junungan. Begitu juga orang yang alim, orang yang berilmu itu, orang yang alim itu kadang dikenal kecuali nama mengenal atau alim juga. Karena khawatir orang awam menilai alim padanya, yang umpamanya kisahnya hadisnya padahal Pak, terkadang nggak bisa baca banyak, rapi nanti bacanya, dia bisa baca kitabnya. Syaratnya alim itu banyak pian, nahunya, syaratnya, balaghahnya, bahari kan 11 panjang, mantik, bayan, badik, ngaji pa'ala tuh, apalah ngalu. Wah ini ya biasa bisa cara mahal jadi ustadz dan jadi alim dan belum tentu pas menyampaikan dakwah sasat menyisakan karena ada ahlinya. Nah, itu yang hati-hati. Jadi zaman kita banyak sekali kan dajjal di zaman inilah untuk merebutkan agama kita ya tadi. Itu nanti antar wajah Nabi sayakti ala zamani zamanun selagi datang satu masa kena di mana dajjal ini banyak. Mereka nang berkedok agama tapi adalah tujuan dunia. Nah, itu biar hati-hati benar. Balik. Jadi kalau orang ini menyalahi syariat walaupun tarabang bajanan di atas udara jangan pian. Kalau ini sudah apalagi misalnya kan sembahyang kada wajib bila sudah sampai kepada derajat makam kami seperti ini, bila sudah sampai kami kepada derajat seperti ini makam seperti ini kan boleh kada sembahyang, boleh kada puasa, boleh maksiat, itu menginai walinya syaitan udadun mudillah. Nah itu kita sedikit itu namanya adalah ulama pengarang kitab Hilyatul Auliya. Nang di itulah hikmatannya jami karang bahkan kan ulun pernah ingatan masih sampai ini nah kata-kata nang almarhum guru Sokombol jadi sidin bila siap barang siapa berisi kitab berisi ini atau menyukai aja walaupun bisa baca berisi kitab Hilyatul Auliya itu insyaallah keturunannya akan jadi wali Allah. Pernah dihiga Allah not ada betul di atas Hilyatul Auliya itu di bawah tanah berapa jilid lah nggak ada salah 12 ke 13 kan jilidnya. Ya mungkin harganya bahkan lebih kurang lebih 1 juta lebih lah. Itu istimewanya kitab yang itu. Apalagi misalkan itu ada karamatnya besar benar. Jadi
di sidin itu sudah memandangkan karena banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai wali padahal barisnya ke atas jadi wala. Kenapa? Ada sembahyang, ada puasa. Nah, kita lanjutkan dulu. Atau kewajiban lain yang semestinya dikerjakan orang banyak. Nah, jadi kan lihat ya kan. Jadi orang ini bila orang itu baik adanya, bila sudah syariat ditinggalkan, biar pandirannya ya pakai tasawuf, batis mengikih tangan. Misalnya, ya hati-hati itu biar lain. Akun bagi bisa kali di istilah nampak daripada hati tampak lawan dunia. Tetapi hendaklah ia menjaga dan memelihara dirinya daripada pekerjaan yang tidak bermanfaat pada agama. Itu jawaban arti ujurannya. Kita kata kawan jaga diri kita. Artinya makanya kan ujian Nabi kalau manusia ini ada 3 macam. Pertama, orang yang hari ini lebih buruk daripada hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Tuh rugi benar tuh manusia. Hari ini lebih buruk dari kemarin. Tuh rugi. Yang kedua, yang celaka lah. Jadi orang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu celaka. Adapun rugi orang yang hari ini dengan hari semalam itu sama. Itu rugi. Nah, tapi orang yang beruntung hari ini lebih baik daripada hari kemarin atau hari semalam, itu orang yang beruntung. Bila mau hari ini lebih baik pada hari semalam, itu beruntung. Bila sama, itu rugi. Bila buruk, lebih buruk, itu celaka. Kita ini berusaha memperbaiki dalam artian menjauhi perbuatan maksiat. Kadang kalau kita beramal banyak buai, ada kayak orang beramal kita, kurangi dosa berang. Makanya kan cukuplah dengan amal yang sedikit, tapi dosanya sedikit. Orang dosa kan berarti banyak, amalnya kan banyak. Wajar baik. Ada ini tak balik, dosa banyak, amal sedikit, kita balik nih. Jadi andai kata kita ada kalau banyak beramal, tapi dosa kita kurangi, nah ini bagus nih. Ada imbangannya dah. Jadi berujulah nih bagus benalah. Dan jika ia beruzlah dengan mengambil tempat yang jauh dari kampung, ini misalnya cari tempat nang kediaman terpencil di mana nih, sehingga tak sampai lagi ya apa tuh? Sehingga tak sampai lagi panggilan Jumat, maka lepaslah ia dari kewajiban berjumat. Contoh ulah hutan, mana kayaknya nih? Dia tahu lagi, kada lagi terdengar suara azan Jumat nih. Nah itu kada apa aja pian lagi. Wujud kan ada istri masih ceritakan nih seorang waliullah. Nah ini ada masih saya ceritakan di Jawa itu. Sidin ini mulai berulah rumah di hutan. Jadi sidin bermasak dan semua itu sidin hanya hasil tanam sendiri aja. Dari bani bahkan banyu semua sidin surangannya. Dan orang ini memang lepas daripada syariat salah Jumat karena jauh gede di pedalaman. Men kita ni tahu kemudian. Nah kalau cari orang banyak pak. Ini orang nang lain bola. Nah, tapi ini kan orang sudah berilmu, orang nang alim lebihan, wajar aja. Tapi kan memang ada pian kada ulun ingatan balik perkataan tuan guru nih, Kiai Haji Muhammad Janawi. Pas waktu itu sidin mengajari kitab Riyadhus Shalihin. Ujian sidin kaina dia itu di akhir zaman apabila sudah sampai masanya di mana manusia ini kada kawan lagi kita mengatur, kada kawan lagi kita sudah mengatur. Nah, laksana agama itu laksana bara api, dipegang panas, dilepas bara terbuang. Nah, itu sidin lebih baik bertahan di pohon kayu daripada bercampur dengan makhluk atau manusia. Jadi sudah sampai saatnya ini. Nang tanda kiamat ini sudah habisannya keluaran. Kita sudah keluaran baik. Kita ini kalau kalimat kiamat sugra kan ada dua kita nih. Tanda kiamat itu ada dua, ada sugra, ada kubra. Kiamat sugra, tanda kiamat kecil banyak nih. Pertama contohnya lah nang kiamat kecil nih. Terjadinya banjir. Nang jelas kan lahirnya baginda Rasulullah itu tanda kiamat sugra dah. Lahirnya baginda Rasulullah. Banjir, musibah, tsunami, nang kan kematian lah. Tambah lagi kena kan
banyaknya terjadi pembunuhan, mabuk-mabukan, itu tanda kiamat nih. Kemudian kiamat kecil nih, bahkan lagi kena orang yang fasik, orang yang jalim itu diagungkan, sementara orang yang adil dihina, disia-siakan, dihinakan. Itu tanda kiamat kan. Manusia banyak berpaling kepada urusan dunia, urusan agama nomor 20. Itu kan terjadinya bahkan minuman khamar, perzinahan, bahkan lagi pemimpinnya, pejabatnya banyak yang zalim. Ya, manusia kan yang paling kepada urusan dunia itu sudah keluaran gue. Kita nih banyaknya gedung-gedung nang bertingkat nang kadida manfaatnya macam-macam atau ciri-cirinya telah sulitnya lapangan pekerjaan dicari. Ini sudah keluaran gue kita nih. Perlu lihat merasa habis dah. Ada kan banyak perempuan. Itu ada tanda-tanda kiamat sudah kalau melihat sudah keluaran kita nih. Kita nih hanya menunggu tanda kiamat kubra nanggana gini kan. Kalau di dalam kitab Tanul Qulub itu ada 10 nang kubra ini nanggana. Begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin 10. Karena kan tanda pertama kiamat kubra itu pian keluarnya Imam Mahdi. Nah, ini kan menceritakan misalnya kan Imam Mahdi itu. Makanya Nabi tidak akan terjadi kiamat sehingga kena ada satu keturunanku, itu juga Rasulullah itu habaib yang akan menguasai dunia ini. Namanya seperti namaku, ibunya, ayahnya seperti nama ibu dan ayahku. Berarti sama Muhammad bin Abdullah Aminah. Tapi dia keturunanku. Lalu disebut namanya Imam Mahdi. Nah, beliau ini seorang habaib, seorang yang kaya, yang sugih pulang, punya harta, membeli orang ini kan ada lagi baru ya. Nah, ada berhitung lagi. Dan punya punya karamat pulang, keistimewaan, dapat menahan senjata-senjata, bahkan pesawat terbang pun kawan ditahan sidin dengan tangannya. Nih, artinya keistimewaan sidin dah. Jadi kita kan bahasa Arab ini kan bahasa kita ini kejayaan lah, atau ilmu lah. Tapi di luar negeri kalau kayak kejadiannya. Di luar negeri, teman-teman di Mahdi. Cuma kan kita ini sudah happy lah mereka. Kita ini muncul dari kita di Makkah itu asal di tangan lagi kan. Di mana asal di tangan lagi lah. Nah, anak mana pijik sampai deh. Jadi ini kan dunia itu di tangannya lagi. Ada bayi kan dunia. Desa jauh aja. Oh, tapi ini dunia di tangan deh. Sedikit dah. Wajah itu. Jadi jalan. Ngapa aja ini? Nah, setelah itu Imam Mahdi ini pada saat damai kan waktu itu karena terjadinya bencana macam-macam kan, lalu Imam Mahdi ini lahir. Walau alam ini kan apa ini kan ceritanya Pak itu kan walau itu sudah pasti yang terjadi cerita. Nah, setelah itu kan lalu yang namanya kedua turunnya Dajjal. Nah, Dajjal inilah yang akan memporak-porandakan Allah berikan memang sengaja diberikan istidraj. Arti istidraj dilanjung Tuhan Dajjal nih. Kekuatan Dajjal itu juga bahkan Imam Mahdi pun juga kada mampu nih. Karena Dajjal itu hidupnya hanya 40 hari jadi dunia nih. 40 hari ya. Tapi sehari Dajjal itu seharinya itu sama setahun. Alhamdulillah. Kenapa? Ini ngaku jadi Tuhan gue. Dan Dajjal itu talingannya Dajjal itu dalam tafsir itu nah. Talingannya Dajjal itu lebarnya kawat 70 manusia berlindung sebelah. Lebarnya tuh. Tambah talingannya. Dan dia semua negara ini kan dapat injaknya semua sampai kecuali yang kata kodenya haram Makkah dan haram Madinah karena haram tuh. Karena bila Amerika situnya hancur tubuhnya nih, terbakar. Ini kalau di lainnya habis dah, termasuk kita Indonesia. Habis jadinya aja. Lautan yang paling dalam itu hingga itu kan pada saat hingga pinggang ya, Dajjal. Dan ini bertanam bila bertanam kisukan, yang ngatam kemarian. Kita ini ada juga kan. Akhir kayak ini sudah ada dah. Bertanam kisukan di karing, di tanah di bebahan kan. Karena kemarin mengatam di tabing. Itu malah dia. Ada juga. Ada itu memang itu. Ada ini disebut juga Dajjal kan. Hanya ada yang mahal lebih juga itu aja ya sudah karena hidupnya juga. Karena semudah dana pemahaman kan ada dua kali dah.
Jadi Dajjal ini batalan pagi, sore ngatam. Yang apa jadi Tuhan? Bila pun kita kan jadi hamba 4 inya kan, kan itu nyaman, tapi ya teh 40 hari aja. Jadi murtad tambah. Jadi kafir lah. Nah, semua itu banyak terfitnah. Fitnah dari tawannya. Itu Dajjal keluaran nama biasa-biasa juga. Cuma kan sebelum itu ujar Rasulullah tidak akan terjadi kiamat hingga 30 Dajjal keluar. Nah semuanya ini mengaku jadi nabi. Jadi sebelum Dajjal yang asli ini 30 Dajjal. Termasuk kan ada orang yang bulangnya ganal, ya pengikutnya anak istri. Padahal kenapa? Ngaku jadi wali, bahkan ngaku jadi nabi, itu dah Dajjal dari zaman. Kalau ada nabi ke-26 ada ini di mana? Kita dibayar ya orang ada ngalih kan. Itu termasuk Dajjal Palestina itu kan. Kena banyak nih pengikutnya nih nah. Jadi hati-hati tuh pian ini. Nah mereka manusia ini watasyaru nabi ayatillah samanan qalila. Banyak yang manusia ini menjual dunia, menukar dunia dengan hak agama, dengan harga yang murah. Artinya rela menjual agama demi dunia. Nah itu kan tanda akhir zaman kan. Nah setelah itu lalu turunlah Nabi Isa. Ya kalau Nabi Isa ini kan di dalam tafsir itu beliau turun pada subuh Jumat. Ketika itu Imam Mahdi jadi sembahyang tuh di Palestina. Jadi Palestina itu kan dikuasai kan. Walaupun hanya Israel, tapi Israel itu kan direbut oleh Imam Mahdi. Tapi ketika itu Dajjal ini kan memperandakan, maka turunlah Nabi Isa dengan membawa satu tombak pas subuh kan turun di Palestina itu. Lalu ujar Imam Mahdi, disuruh Imam Mahdi imam. Nabi Isa kedakon, tapi tetap Imam Mahdi jadi imam. Nah setelah itu Dajjal sudah merasa itu kan beberapa hari turunnya Nabi Isa itu bahwa Dajjal ini akan mati. Lari kan Dajjal misalnya, lari terus. Tapi tetap baik karena bumi ini dilipat tindik bagi Dajjal nih. Nah akhirnya kan mati ditumbak Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu juga setelah matinya Dajjal itu kan Nabi Isa ini hidup pada mengatakan mengikut daripada syariat Rasulullah. Itu kan Nabi itu ada satu orang nabinya, iya nabi, iya umat Rasulullah, ya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tuh kalau di zaman kan di sini nabi, tapi kalau di akhir zaman kan Nabi Isa itu menjadi umat Rasulullah, iya nabi, iya umat. Nah Nabi Isa tuh beliau memakai syariat Rasulullah itu ada mengatakan selama 50 tahun beliau, ada mengatakan 40 tahun lalu beliau meninggal dunia, bahkan kawin dia lalu beliau meninggal. Nah imbah Nabi Isa ini wafat, lalu yang kembali pulang selanjutnya adalah namanya turunnya binatang itu Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu pian binatang Ya'juj wa Ma'juj itu adalah binatang macam-macam potongannya nih. Itu dalam kitab pula saya itu hafal aja nih karena kan sering membaca nih. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu binatangnya ada yang batisnya panjang, ada tangannya panjang, ada kukunya macam-macam itu bentuknya, ada awaknya bulat. Dan yang itu dalam Quran tafsir itu kan pada saat Imam Zulkarnain ini kan mengatakan seorang nabi, ada seorang wali Allah. Nah, tapi Muhammad adalah seorang wali. Karena ada yang mengatakan Zulkarnain itu adalah seorang nabi. Nah, beliau ini satu baniwa ada mana di ujung dunia lah, bahwa nanti kan di situ ada binatang-binatang yang mengganggu. Itulah Ya'juj wa Ma'juj teh. Lalu mereka memohon kepada Imam Zulkarnain ini supaya dihadap antara dua gunung. Lalu kan yang ujian Imam Zulkarnain dia datangkan aku ini Pak Atali datangkan kepada aku adalah ya tumpahan besi. Kalau menurut hadis kan hadis tadi adalah besi yang sudah diloloh kayak jenis timah lah, kayak kan patrian lah. Lalu di Patrisidin atau dua gunung lah, Sidin kan alapat gunung. Nah itulah pembatas antara Ya'juj dan Ma'juj. Tapi nanti apabila sudah sampai ajalnya, kata Imam Zulkarnain, bila sudah tiba saatnya kayaknya ini gunungnya akan terbuka. Karena kan Ya'juj dan Ma'juj ini kekuatannya dapat menguruk batu itu laksana menguruk wadai. Besi itu laksana wadai oroknya tuh. Tapi itu karena apabila masalahnya ini kan binting andulah Imam Zulkarnain ini beliau apabila saatnya karena manusia ini kali lagi terdengar suara azan, maka itu terbuka. Ya ini beletak kita di karuknya lah. Ada azan tabulik pulang, tak tutup lagi pulang. Karena karuknya pulang, ada pulang suara azan tak tutup pulang. Nah, apabila sudah tidak ada lagi terdengar suara azan di dunia ini, maka binting ini akan lepas. Makanya kan ada
tidak la taqumus sa'ah hatta la yuqamu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga karena tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di dunia ini. Dia lagi azan, lagi sampai itu panjang kiamat. Inilah tanda keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini hantuknya terus kemudian manusia apa ahal makannya terus ya. Ini ibaratnya apa ya? Motor napang ini. Nang hantuk. Foto pada pilih pasang lagi rumah batu tetap salah yang terus. Banyak binatangnya tuh Ya'juj wa Ma'juj. Nah, setelah ini kalau turunlah yang namanya burung. Katakan burung ababil kah, nama batu daripada api neraka. Nah itu saya nama burung ini. Itu tanda kiamat yang suku beraja. Sampai kena adalah turunnya angin halus. Angin halus ini keluar masuk ke tiap rumah. Di mana rumah itu namanya adalah menghapus Al-Quran. Tulisan Al-Quran di mana ada setiap rumah ada Al-Quran, walaupun dalam peti yang persit masuk angin tadi. Terak ke muka Quran nih, habis tulisannya, tinggal kertasnya lagi. Nah habis Quran tuh hanya tertinggallah kertasnya dan tulisan hilang. Itu mushaf Al-Quran lah. Kemudian kena ada wujuduhan, yaitu keluarnya asap. Asap ini di mana tangnya? Oh kiamat punya dari apa namanya dubur, lubang-lubang semuanya dari lubang-lubang orang yang kafir. Maaf, ada punya nama lubang palingnya, hidung, muntung, bawah, punya kokos lah. Jadi sehingga orang ada muslim dari situ palak nih. Saling semaan mencium apa karena kokos datang ini orang kafir 40 hari ini tuh. Tanda kiamat kubur aja. Kemudian keluarnya apa namanya unta, anak unta Nabi Salih yang dibunuh. Bukakan anak unta ini masuk ke dalam batu ini kan tidak pintunya sama ini. Maka itu. Ini kan keluar unta Nabi Salih ini kan keluarnya kan dari batu yang kadida ada luangnya. Nya buka kayak ini kayak. Nah, kemana kau buka? Batu itu dan jahnya. Kalau pun ada luang. Tata kau manja seperti marahnya jalan naik. Nya betul sekana, nya ucap anta kapi anta mukmin ya. Nya ucap ikan kapi, ikan mukmin, ikan kapi eta. Nya ucap eta. Bisa bicara nyambati lah. Anta mukmin, anta kafirnya. Itu adalah tanda kiamat kubur aja. Nah, sampai kena yang selanjutnya adalah apa ya? Inhidamul Ka'bah. Tapi hancurnya Ka'bah itu didahului dengan terbenamnya matahari 3 hari 3 malam. Pada saat itu perempuan dengan laki-laki ini persentasinya adalah 1:50. Laki-laki 1 orang, bibini 50. Pada saat itu kan kadang lagi anak inang kawin lah, tapi anak bin rami-rami ya lagi. Tapi rami ya kadida nang halal lagi nih. Dia lagi lewat nikah. Cuma adalah hubungan di luar nikah. Itu berarti ada lagi tuh. Pada saat itulah dia lagi itu laksana binatang kayak kan etik warna hayam dan kayak itu. Nah itu sudah kena dari zaman 150. Nah disitulah kena pada saat hancurnya Ka'bah itu diawali dengan apa namanya runtuhnya gunung yang ada di samping yang 3. Nah kan ada kalau kan 5 Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Rahmah itu kena bilang itu sudah hancur, maka yang terakhirlah ditiupnya trompet. 3 hari 3 malam matahari ini kan 3 malam terbenamnya kena hanya timbulnya di pertengahan. Setengah timur itu berjalan 50 tahun pulang matahari ini. Jadi timbul orang Nabi Iman waktu itu sampai yang berada di jam lagi. Gitu. Nah setelah itu lalu apa? Hancurnya Ka'bah atau Baitullah. Lalu diucap itu dalam kitab masalah tanda kiamat kubra. Jadi kita kalau membaca di situ, itulah yang akan dialami, akan dilewati, akan ditemui bagi mereka di zaman kita ini kan belum, tapi kita sudah ada dah tanda-tanda yang kecil dan sudah ada. Mudah-mudahan kita akan memberikan keselamatan kepada keimanan, mudahan artinya dalam beribadah beramal mempersiapkan diri kita untuk kebaikan. Nah, kembali. Ini adalah bagi orang yang tidak diperlukan tinggal di masyarakat. Artinya kalau orang itu yang alim dalam artian berilmu, tapi banyak aja menyampaikan agama. Andai kata sidin itu kalau menyampaikan, nah lain banyak aja. Itu kadang apa aja lagi? Amun tadi lagi, nah B-nya am toh. Tadi lagi menyampaikan nih, bila pas sebataan, biayanya, nah itu kan kada kawan itu. Jadi berujilah ini boleh kalau ada nang lain, nang pengganti nih. Amunnya tadi lagi, bila pas sebataan, maka ini apa? Dosanya sangkut dah. Nah, entah. Jadi orang berujilah seperti ini. Apabila ada yang lain kawa menempati sidinnya.
Terus la tasbahan man kana ahla batalah wa tasahulim fid dini dzaka wal bala. Jangan engkau bergaul orang yang ahli pemalas dan mempermudah pada agama. Yang demikian itu adalah bala. Apa bu? Jika kita nibai jaka-jakawa, jangan pati bakawan orang nampak boleh. Baik boleh dalam beramal, dalam kebaikan, dalam agama, ya sudah. Kemudian bala kita. Bila tak ompat kena dianya ambil. Atau kawan, itu maksudnya. Pemalas ini kan malas dalam hal agama kebaikan nih. Dan mempermudah lah pada agama punya di inti-intinya kannya nih. Hindari kita. Tiap-tiap orang yang salih, arti salih itu kan berjalan untuk menuju kepada Allah. Tiap-tiap orang yang salih itu hendaklah berjauh diri daripada bergaul dengan orang yang banyak malas dalam mengerjakan ibadah. Nah, kita nih hati kita ini laksana apa ya? Yang mudah menjidat nih, kertas putih kalau. Karena dengan pergaulan itu nanti akan terikutlah sifatnya yang demikian. Empat. Seperti kata Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu dalam hikamnya, la tashaban man la yunhidaka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bergaul akan orang yang tidak membangunkan engkau atau membangkitkan engkau oleh perbuatannya dan tidak menunjukkan engkau kepada Allah oleh perkataannya. Maka oleh yang demikian, jika hendak bergaul, carilah kawan orang yang lebih kuat mengerjakan ibadah daripada kita, atau lebih banyak pengetahuannya yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan akhirat. Kita nih hati awan nih, kawan nih pacang lebih nang membawa kita kepada yang kada baik, kakain dulu. Jadi kalau ada Ibnu Athaillah gini ya, jadi nanti kawan tuh pamandiannya, perkataannya, perbuatannya makin jauh lawan Tuhan, kakain dulu. Tapi kalau perkataannya, perbuatannya pacang membawa kita kebaikan, nah kawan nih hentikan lagi. Tuh kawan nih. Tapi kalau orang nang ini perkataannya, perbuatannya makin jauh lawan Tuhan, nah kakain dulu. Bakawan naik, tapi ya hanya sebatas. Jangan dijadikan kawan akrab, apalagi kawan burik nih. Tapi sudah terlanjur ya Pak. Terlanjur kenapa lagi John? Baik ya gini. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya pelajaran kita ini, mudah-mudahan tetap kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali dengan pelajaran kedua.